Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi syariah pernikahan dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan materi, perkenalkan, nama saya Saldi Asfrideni, kelas 2 CD3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Padang, dengan nomor BP 190103-2010. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci di mana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat. Dalam pernikahan jahiliyah yang dibatalkan Islam antara lain, yang pertama, nikah kin, yakni wanita mencari laki-laki tertentu sebagai kawan untuk melakukan perzinaan dengannya secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, nikah badal, yakni seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Taruhlah istrimu kepadaku, nanti aku akan taruh istriku, dan aku akan berikan tambahan." Yang ketiga, nikah istibda, yakni seorang suami berkata kepada istrinya setelah istrinya selesai haid, "Pergilah kepada si fulan dan berhubunganlah dengannya agar kamu mendapatkan bibit yang baik." Lalu suaminya menjauhinya sampai istrinya hamil. Ketika jelas hamilnya, maka ia menggauli jika mau. Nikah ini tujuannya untuk mendapatkan bibit unggul. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama adalah pernikahan hukumnya wajib. Suatu pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya apabila seseorang sudah mampu melakukan perkawinan dan nafsunya sudah mendesak dan ditakutkan akan terjerumus dalam perzinaan, maka baginya wajib melakukan pernikahan. Yang kedua, pernikahan hukumnya sunnah. Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Yang ketiga, pernikahan hukumnya makruh. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri kerana ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika kerana lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu. Yang keempat, pernikahan hukumnya mubah. Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau kerana alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah. Yang kelima, pernikahan hukumnya haram. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Adapun rukun-rukun pernikahan, pertama, mempunyai mempelai laki-laki. Syaratnya adalah yang pertama, beragama Islam, lelaki yang teratur, bukan mahram dengan bakal istri, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri, mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut, mengetahui bahawa perempuan itu boleh dan sah dinikahi, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu masa. Selanjutnya ada mempelai wanita. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, beragama Islam, bukan seorang kansa, perempuan yang tertentu, tidak dalam masa iddah, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan rela hati, bukan perempuan mahram dengan bakal suami, bukan istri orang atau masih ada suami.
ada wali. Adapun syarat wali. Yang pertama adil, beragama Islam, balik, lelaki, merdeka, tidak fasik, kafir atau murtad, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri, tidak muflis. Selanjutnya muflis. Selanjutnya wali. Wali terdiri dari macam-macam wali. Yang pertama wali nasab. Wali nasab yaitu orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali. Yang termasuk wali nasab misalnya ayah kandung, kakek dari garis ayah, dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan lain-lain. Yang selanjutnya wali hakim, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau menteri agama untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau walinya mafqud, hilang tidak diketahui keberadaannya, atau walinya sendiri yang akan menjadi mempelai laki-laki. Selanjutnya wali muhakam. Wali muhakam yaitu wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada, maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Yang keempat, dua orang saksi. Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, balik, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah. Yang kelima, ada ijab dan qabul. Pada hakikatnya ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai suami yang sah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dengan sepenuh hati untuk menjadikan seorang perempuan tersebut menjadi istri yang sah. Selanjutnya ada tujuan pernikahan. Yang pertama, menjaga diri dari perbuatan haram. Yang kedua, memperbaiki keturunan. Yang ketiga, dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji. Yang keempat, memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia. Yang kelima, naluri keibuan dan kebapaan akan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak-anak. Yang keenam, melahirkan organisasi dengan pembagian tugas atau tanggung jawab tertentu serta melatih kemampuan bekerja sama. Yang ketujuh, terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia. Adapun hikmah pernikahan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wadah birahi manusia secara halal. Yang kedua, meneguhkan akhlak terpuji. Yang ketiga, membangun rumah tangga Islami. Yang keempat, memotivasi semangat ibadah. Kelima, melahirkan keturunan yang baik. Selanjutnya, penyebab putusnya pernikahan dalam Islam. Yang pertama, talak. Secara etimologis, talak berarti melepaskan ikatan. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz tertentu. Adapun macam-macam talak. Yang pertama, talak raj'i adalah talak di mana suami boleh merujuk istrinya pada waktu iddah. Yang kedua, talak ba'in ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang iwal dari pihak istri. Talak ba'in seperti ini disebut talak ba'in kecil. Yang ketiga, talak sunni
ialah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Hukumnya talak bid'i adalah haram. Selanjutnya khuluk. Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu. Shikok. Selanjutnya shikok. Shikok itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim. Satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Selanjutnya fasak. Arti fasak ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama. Selanjutnya taklik talak. Arti daripada taklik ialah menggantungkan. Jadi pengertian taklik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu. Selanjutnya ilak. Arti daripada ilak ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah, perkataan ilak mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Selanjutnya zihar. Zihar adalah prosedur talak yang hampir sama dengan ilak. Arti zihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Selanjutnya li'an. Arti li'an ialah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Adapun hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, hak istri atas suami terbagi dua, yaitu hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat non-materi. Hak yang bersifat materi antara lain mahar. Pengertian mahar menurut syara adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa, seperti menyusui dan meralat para saksi. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Yang kedua, nafkah. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Selanjutnya, hak yang bersifat non-materi seperti mempergauli istri dengan baik, menjaga istri, mencampuri istri. Adapun hak suami atas istri seperti taat kepada suami, tidak durhaka kepada suami, memelihara kehormatan harta suami, berias untuk suami. Adapun hak bersama suami dan istri, baik dalam berhubungan, hendaknya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan, adanya keharaman ikatan perbesanan, tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana, tetapnya nasab dari anak suami yang sah. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.